Sampai saat ini kita sudah menyaksikan kesetiaan Tuhan yang sungguh amat terbukti. Mari kita akan memulai dan menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita bersama, kita datang untuk berdoa. Bapa yang baik, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sampai hari ini, sampai saat ini, Kau telah buktikan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa nyata dari hari ke waktu ke waktu, musim demi musim. Dan pada malam hari ini kami umat-Mu bersama berkumpul mendedikasikan acara ini sebagai rasa syukur kami, hormat kagum kami akan Engkau yang sungguh sudah menyatakan kesetiaan Tuhan sampai hari ini. Dan kami percaya karya Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai di sini, tetapi kami akan melihat karya agung Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang akan Tuhan terus nyatakan bagi setiap kami sampai Maranatha. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ucapan syukur malam hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, biarlah campur tangan Tuhan nyata, berkat Tuhan dilimpahkan, sukacita surga nyata bagi kami semua, dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Seluruh peralatan yang dipakai, semua jaringan dan apapun juga menjadi pendukung sarana acara ini, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai acara ini bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada tantangan. Ada pengorbanan. Ada air mata. Ada sorak-sorai. Kesetiaannya sungguh telah terbukti.
Allah yang sungguh luar biasa. Mari umat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama, naikkan syukur kita kepada Tuhan, nyatakan kasih-Nya, sebab Dia Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Katakan, tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh kagum akan. Katakan, Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu. Katakan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh. Katakan haleluya. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, untuknya ku berikan hatiku untukmu. Sungguh Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Segala segalanya. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, untungnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, untungnya ku berikan hatiku untukmu. Untungnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Haleluya. Yesus segalanya bagi kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
Engkau Bapa yang baik, Ya. sangat baik, dan teramat baik Tuhan. Dan kami mengucap syukur Bapa, bahwa dari awal sampai saat ini, sampai detik ini, sampai sore hari ini Tuhan, kalau semuanya ada, ini karena anugerah-Mu semata atas hidup kami. Dan terlebih buat gereja Tuhan yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Allah kami Allah yang setia. Bapa yang ditinggalkan tempat ini adalah Bapa yang baik. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang terus ada buat kami. Dan terlebih buat jemaat-Mu. Karena Engkau sungguh mengasihi jemaat-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan malam hari Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, dan apa yang menjadi kemauan Tuhan untuk dikerjakan gereja ini Tuhan. Sampaikan Bapa. Dan bila setiap kami yang mendengar, setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu sore hari ini, kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan. Dan kami siap dipakai oleh Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan benar firman-Mu Tuhan. Pakai beliau menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan di GUPDI Lumajang yang saya kasihi. Puji nama Tuhan, dalam momen yang sangat berbahagia, ulang tahun GUPDI Lumajang yang ke-50, Jubileum Agung. Saya ingin berbagi rasa syukur bersama dengan saudara sekalian. Puji nama Tuhan, teruslah bertumbuh menjadi gereja yang tangguh, gereja yang bertumbuh, gereja yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, satu tema firman Tuhan ingin saya bagikan buat Bapak Ibu Saudaraku yang ada di GUPDI Lumajang. Satu tema yaitu semakin kuat dan berdampak. Semakin kuat dan berdampak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen berpendapat bahwa yang patut disebut sebagai gereja impian, gereja yang berdampak adalah gereja yang digembalakan oleh seorang gembala, hamba Tuhan yang terkenal, yang punya gelar doktor dari sekolah teologi luar negeri, gereja yang punya gedung yang besar dengan kapasitas ribuan jemaat, berada di kawasan yang strategis, anggotanya dari kalangan menengah ke atas, sehingga jumlah uang persembahannya setiap jam ibadah mencapai ratusan juta rupiah, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah menurut penilaian atau kriteria manusia. Oh, sah-sah saja saudara. Siapa yang tidak bangga kalau punya gereja atau jemaat yang seperti itu? Namun saudara, ini adalah sesuatu hal yang tidak benar sebenarnya. Secara manusia wajar bagaimana kita menilai dan mengukur sebuah keberadaan gereja, ukuran ideal adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Namun ketahuilah bahwa ukuran ideal sebuah gereja sangat ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan sebagai landasan utama dan kualitas jemaatnya. Bukan berdasarkan apa yang terlihat secara kasat mata. Kualitas jemaat itu berbicara tentang karakter. Nah, sudahkah jemaat-jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan rohani atau telah mencapai kedewasaan iman seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-15? Keberadaan gereja Tuhan harus benar-benar menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang dilayani sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh.
Dengan demikian tidak ada lagi istilah GKJJ. Apa itu saudara? Gereja Kristen jalan-jalan. Orang Kristen yang suka berpindah-pindah gereja karena merasa tidak cocok berada di dalam gereja tertentu. Nah, tidak hanya itu saudara, gereja juga harus memberi dampak yang baik di tengah dunia ini, bukan menjadi batu sandungan, melainkan mampu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Sekali lagi saya ikut bersyukur, kalau tanggal 24 Juli yang lalu, GUPDI Lumajang tepat berusia 50 tahun, jubileum agung. Ini satu hal yang sangat luar biasa, usia yang matang secara manusia. Namun tentunya saya ingin sampaikan kepada saudaraku yang ada di Lumajang, bahwa tidak boleh kita berpuas diri sampai di sini. Tidak boleh hanya bangga sampai di usia emas. Masih banyak pekerjaan, masih banyak tantangan yang harus kita kerjakan dalam memenuhi panggilan Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Apa pesan Tuhan buat kita semua di momen yang penuh syukur dan bahagia ini, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus menjadi gereja yang semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya ingin mengajak saudara menyaksikan satu klip Cristiano Ronaldo. Ronaldo para as mãos de Saad Al-Shiba. William Carvalho, mais à frente para Ronaldo, abre rápido em Dalot. Aquela cadeira supostamente onde se deveria sentar Fernando Santos nunca é Obrigado. Bola para Ronaldo, chutou na atmosfera. Até este momento, e esta última jogada mostrou bem isto, o facto de Ronaldo... Há espaço agora Salguedes, Ronaldo, Guedes. E combativo no meio campo. Atenção a bola e Ronaldo pode marcar, atira ao lado da baliza. Não costuma falhar, é um passe de Diogo Dalot a isolar Cristo. De Mateus Nunes, grande passe para Dalot. Vai chegar Ronaldo, um remate e golo! É de Portugal. Marca, quem havia de ser? Cristiano Ronaldo. O lance parecia, à primeira vista, inofensivo. Ya, saudara, saya selalu terkagum-kagum melihat para pemain sepak bola yang terus berjuang habis-habisan hingga peluit panjang berbunyi. Oh saudara, tidak mudah untuk kita bisa terus berlari selama 2 kali 45 menit. Tenaga bisa terkuras habis setidaknya setengah jam pertama, dan banyak di antara pemain mengalami kelelahan, sehingga ketika mereka mengalami kelelahan, nampak di lapangan mereka hanya seperti berjalan-jalan saja, bukan terus berlari. Mungkin salah satu penyebabnya, mereka sudah capek, tidak fit lagi, sudah kehabisan tenaga untuk terus berlari. Karena itulah, saya mengagumi pemain-pemain yang bisa tetap bermain stabil sejak awal hingga akhir. Salah satunya Cristiano Ronaldo tadi. Dia tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di lapangan. Nah, secara alami memang yang namanya tenaga itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Daya tahan tubuh semakin merosot, daya ingat berkurang, kemampuan, kekuatan pun demikian seiring bertambah lanjutnya usia manusia. Namun menjadi sangat menarik saudara, ketika ada ayat di dalam Alkitab yang menggambarkan hal yang bertentangan dengan sesuatu yang terjadi secara alamiah seperti fisik para pemain sepak bola tadi. Mazmur 84 ayat 8 mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Secara
alami tenaga manusia melemah. Tetapi orang-orang yang tersebutkan dalam nats ini justru menunjukkan peningkatan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, they go from strength to strength, increasing in victorious power. Apa rahasianya dan kepada siapa hal ini terjadi, saudara? Kalau saudara membaca ayat sebelumnya, Mazmur 84 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa ini terjadi kepada orang-orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Dari apa yang tertulis pada Mazmur 84 ayat 8 ini kita melihat bahwa Tuhan sanggup memberi mujizat yang membalikkan hukum alam kepada orang-orang yang mengandalkan Dia di dalam segala sesuatu. Saudara, di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius agar dia tidak menjadi lemah karena tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh Timotius di usia mudanya. Kata Paulus di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1, dia katakan kepada Timotius seperti ini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, saya merenungkan gambaran dalam ayat ini kok mirip ya. Mirip seperti Gembala Jemaat pertama GUPDI Lumajang, almarhum Bapak Pendeta Filipus yang saya kasih dan saya hormati, yang sudah merintis dan mendirikan gereja Tuhan di Lumajang ini. Saya menggambarkan Pak Pendeta Filipus sedang mengingatkan, sedang berkata kepada Pak Daniel Sugianto sebagai gembala penerusnya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Seperti itu gambarannya. Pesan Paulus kepada Timotius, berlanjut pesan Bapak Filipus almarhum kepada Bapak Daniel Sugianto sebagai penerusnya. Saudara, kasih karunia Kristuslah yang menguatkan Pak Sugianto dan kita semua di dalam melayani Tuhan. Amin. Jika mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, cepat atau lambat kita akan melemah hingga akhirnya kita akan berhenti. Nah, supaya itu tidak terjadi, sekali lagi kita harus meletakkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Apakah hari-hari ini ada di antara saudara yang sedang mengalami kehabisan tenaga, kehabisan daya, akibat terus-menerus dihantam berbagai permasalahan hidup? Adakah di antara saudara yang merasa pengharapannya semakin melemah dan hampir menyerah? Jika ada, inilah saat yang tepat bagi Anda untuk berbalik mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kasih karunia Kristus. Haleluya. Menjadi semakin kuat, bukan karena kehebatan atau besar tenaga kita sendiri, melainkan oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman kita bisa merosot, tenaga kita bisa melemah, kekuatan bisa berkurang, daya ingat juga bisa semakin lemah, kasih mula-mula juga bisa menghilang kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri yang sangat terbatas ini. Karena itu, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan dan andalkanlah Dia dalam apapun yang kita lakukan atau kita kerjakan. Hiduplah dengan benar dan kudus. Jika ini kita lakukan, saudara, maka kita tidak akan hidup dengan dibatasi oleh lingkungan yang hari-hari sedang kurang baik, tidak akan dibatasi oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita yang kurang kondusif ini, melainkan hidup penuh dengan terobosan-terobosan dan mujizat ilahi. Saudara ingin menjadi semakin kuat, meskipun tekanan sebesar apapun mencoba menjatuhkan Anda, amin? Haleluya. Kuncinya, andalkanlah Tuhan. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, yaitu kita harus menjadi gereja Tuhan yang semakin berdampak
bagi sesama. Semakin berdampak bagi sesama. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pernahkah saudara-saudara mendengar sebuah ungkapan yang berkata, garam jangan berkumpul dengan garam saja, karena akan menjadi gudang garam. Karena itu sebaiknya garam berkumpul dengan sayur, berkumpul dengan daging, agar bisa memberikan dampak. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai gereja Tuhan? Supaya kita ini bisa semakin berdampak bagi sesama, supaya GUPDI Lumajang semakin berdampak, supaya jemaat-jemaat Tuhan di GUPDI Lumajang semakin berdampak. Apa yang harus kita lakukan? Sesuai firman Tuhan kita akan melihat beberapa hal. Supaya berdampak, yang pertama kita harus tetap tenang. Tetap tenang dalam menghadapi persoalan. Ayat 7 katakan itu. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Memang hari-hari ini dunia sedang mengalami krisis global. Pandemi COVID-19 yang belum selesai. Situasi ekonomi, situasi politik, situasi sosial, keamanan dan lain-lain. Sedang terjadi krisis di sana-sini. Dan Indonesia pun terkena dampaknya, saudara. Nah, dalam situasi yang seperti ini, gereja Tuhan, kita orang-orang percaya harus tetap tenang, tidak panik, agar kita dapat berdoa. Ketenangan kita dalam menghadapi krisis, sesungguhnya dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa, saudara? Loh, orang lain panik, kok orang Kristen tidak ya? Bukankah ini dapat mempengaruhi orang lain? Dan tentunya menjadi sebuah kesaksian yang baik. Pertanyaannya saudara, sudahkah engkau tenang menghadapi persoalan dalam hidup ini sehingga dapat menjadi teladan atau kesaksian bagi orang lain? Jawaban ada di dalam diri kita masing-masing. Ini yang pertama, supaya semakin berdampak kita harus tetap tenang dalam menghadapi persoalan. Yang kedua, kita harus mengasihi dengan tindakan. Ayat yang ke-8 sampai 10 memberikan pemahaman kepada kita. Saudara, ada istilah bahasa Jawa, jarkoni. Bisa ujar, ora bisa ngelakoni. Ya, iso ujar, ning ora iso ngelakoni, jarkoni. Nah kalau hamba Tuhan ada istilah gajah dibelangkoni. Iso khotbah, ning ora iso ngelakoni. Coba kita lihat satu klip, That's Love. For that crispy, crunchy, peanut buttery taste, break out of the ordinary into a Butterfinger from Nestle. Ya, iklan ini menarik saudara. Seorang kakek menunjukkan kasihnya kepada sang nenek. Tidak hanya memberikan potongan dari permen coklatnya, tetapi dia juga berikan perlengkapan untuk makan coklat itu. Apa itu? Gigi palsunya. Karena dua-duanya ompong, saudara. Luar biasa. Nah, sikap, tindakan, dan perbuatan kasih kita bagi orang lain
harus nampak secara nyata, real, ya. Bagaimana kita menolong sesama, memberi tumpangan, kata firman Tuhan, mengampuni, melayani, itu merupakan perkara-perkara yang bisa berdampak positif bagi orang lain. Untuk menjadi dampak yang baik bagi orang lain, tidak cukup kita hanya bisa ngomong, berteriak-teriak, oh aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu, namun tidak pernah berbuat sesuatu, itu namanya omong kosong. NATO, no action, talk only. Bahasa Jawanya gedebus, begitu saudara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berdampak sebagai gereja Tuhan? Kita harus menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran, ayat yang ke-11 di sana dikatakan ya. Bagaimana kita harus berbicara seperti orang menyampaikan firman Allah, bagaimana melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara, jikalau hari-hari ini berita, informasi yang kita terima dari media cetak, media elektronik adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang pesimis, maka kita, gereja Tuhan, orang-orang percaya harus keluar ke dalam dunia ini untuk menyatakan hal-hal yang positif. Karena itu, jangan gampang terpengaruh berita-berita negatif, hoax. Saring sebelum sharing. Jangan menjadi pelaku penyebar hoax. Kalau itu berita-berita yang melemahkan, yang negatif, tidak jadi berkat, saudara. Jikalau dunia mempengaruhi dengan hal-hal yang buruk, kejahatan, dendam, peperangan, sakit penyakit, krisis, kegagalan, dan lain-lain, maka gereja Tuhan, saudara dan saya harus menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan, menyatakan kemurahan, menyatakan kesembuhan, menyatakan pengharapan, menyatakan pemulihan, dan yang lain-lain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Dengan menjadi pembicara kabar baik di dunia ini, maka gereja Tuhan, saudara dan saya, sudah memberi dampak positif bagi dunia ini. Bersedia saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai penutup, sebagai gereja Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu, apalagi 50 tahun perjalanan gereja kita di Lumajang ini saudara, maka kita harus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang semakin kuat, semakin berdampak, tangguh, dan terus bertumbuh. Gereja harus bisa mengajak setiap jemaatnya untuk menjadi wakil-wakil Tuhan dalam memberitakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Artinya kesaksian hidup saudara dan saya itu menjadi bagian yang sangat penting, tugas yang wajib kita lakukan. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi jemaat yang pasif, hanya rajin ibadah, rajin ke gereja. Namun Tuhan menghendaki kita menjadi jemaat-jemaat yang aktif, bahkan proaktif terhadap perintah Tuhan untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Gereja dalam arti kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan harus bisa memberikan dampak yang positif, dampak yang nyata bagi orang-orang individu yang ada di sekitar kita, maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Dimanapun Tuhan menempatkan saudara, saudara harus mampu menjadi dampak yang positif. Amin. Itu perintah Tuhan. Dengan menjadi saksinya dimanapun kita berada, kita telah melaksanakan amanat agungnya, sekaligus telah memberikan kontribusi nyata buat pertumbuhan gereja kita. GUPDI di Lumajang ini tempat di mana kita bertumbuh secara rohani. Kontribusi saudara sebagai jemaat-jemaat Tuhan ikut berperan
membawa gereja kita bertumbuh semakin kuat, semakin berdampak. Lumajang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi, atas nama Gembala GUPDI Purwokerto, atas nama Majelis Sinode Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary buat GUPDI Lumajang yang ke-50 tahun, jubileum agung, luar biasa, terus bertumbuh, terus berdampak. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam sehat dan tetap semangat. Haleluya. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti secara Zoom, semua diberkati Tuhan, amin. Yuk kita mengucap syukur malam hari ini di hadapan Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk baik berdiri, dan kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dengan aku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Bapa yang setia dalam hidup kami, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. kami naikkan syukur kami kepada-Mu Bapa, atas anugerah dan kemurahan yang selalu Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, buat gereja-Mu di Lumajang. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Bapa kita. Mari naikkan syukur kita kepada-Nya. Selalu
mau berhenti berkata-kata malam hari ini Bapa, tetapi kami percaya Allah Roh Kudus berkata-kata di dalam setiap hati kami, umat-Mu, jemaat-Mu, Gupti Lumajang Bapa. Dan firman-Mu sudah memberikan peneguhan. Dan kami percaya firman-Mu akan terjadi buat gereja-Mu, Gupti Jemaat Lumajang Bapa. Menjadi gereja yang semakin kuat, gereja yang semakin kokoh, dan gereja yang semakin berdampak bagi kemuliaan, kebesaran, kehormatan bagi nama Tuhan dan bagi sesama kami Bapa, bagi kota kami, bagi bangsa ini Bapa. Terima kasih, dan kami percaya Bapa, kami percaya meteraikan firman-Mu malam hari ini di dalam hati kami, dan jadikan kami juga pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari yang luar biasa ini, hati saya turut meluap dengan ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan Yesus yang telah dilimpahkan kepada jemaat GUP di Lumajang. Kepada Bapak Ibu Gembala, seluruh jajaran hamba Tuhan dan majelis, serta seluruh jemaat GUP Lumajang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-50. Sejenak kita mengenang kembali ke tahun 1970-an. Opa saya, yaitu Opa Ongocuan, sudah merintis pelayanan di beberapa kota di Jawa Timur, termasuk di Lumajang ini. Tapi sejak beliau meninggal di Kelakah tanggal 2 Juni tahun 1975, pelayanan yang sudah dirintis menjadi sangat memprihatinkan karena adanya krisis penggembalaan. Dari kutipan sejarah gereja setempat, pada tahun 1970-an, di saat krisis itulah Bapak Pendeta Filipus Johanedi Saputra dan istri diberikan dua pilihan untuk menggembalakan sebuah gereja yang berjemaatkan tinggal 2 jiwa saja atau memimpin gereja lain yang sudah berkembang. Lalu untuk ini secara khusus mereka berdoa meminta tanda dan visi dari Tuhan. Singkat cerita, mereka mendapat penglihatan di mana ada sebuah sumur dengan air yang terisi penuh bahkan melimpah ruah. Disitulah mereka memahami bahwa mereka diutus untuk menyatakan kasih Tuhan dan menjadi berkat di GUP Lumajang kelak. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dan menetap di Lumajang. Pada awalnya sungguh tidaklah mudah bagi mereka. Namun hati mereka tetap teguh dan rindu untuk melayani jemaat Tuhan di Lumajang. Tuhan Yesus terus menggenapi visinya, di mana ada jiwa-jiwa yang terus bertambah-tambah, bahkan lahan pun bertambah pula. Seiring jalannya waktu, rupanya Bapak dan Ibu Pendeta Filipus JS telah mempersiapkan pula Bapak dan Ibu Pendeta Daniel Sugianto menjadi generasi penerus untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Sungguh besar kasih karunia-Nya. Jemaat GUP Lumajang yang kami kasihi, sungguh ajaib karya Tuhan bagi jemaat di sini yang memelihara gerejanya hingga saat ini telah mencapai golden anniversary 50 tahun. Suatu perintisan dan pemeliharaan gereja Tuhan adalah hal yang sangat penting, bahkan membutuhkan daya juang dan pengorbanan yang sangat serius. Dan Tuhan sudah menyatakan penyertaannya yang ajaib. Akhir kata, saya mau membacakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dapat diaminkan? Sekali lagi, kami atas nama Majelis Sinode Gereja Tuhan Pentekosta di Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-50 kepada Gereja Tuhan Pentekosta di Indonesia Jemaat Lumajang. Tetaplah kuat, maju terus, dan berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.
sebuah panggilan untuk sebuah visi dan harapan. Penuh kisah dan cerita dengan peluh dan air mata. Perjalanan yang panjang ditempuh dengan langkah iman. Musim demi musim, masa demi masa, generasi demi generasi. Selangkah demi selangkah, hingga mencapai hari ini. 50 tahun sudah. Dahulu aku masih muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jubili 50 tahun GUPDI Lumajang. 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 Jubili 50 tahun Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk baik berdiri. Mari arahkan tangan kita di hadapan Bapa kita. Jemaat yang di rumah masing-masing, mari kita semua baik berdiri, arahkan tangan kita di hadapan Bapa kita. Dan kita mengucap syukur malam hari ini. Shekara bata karalama, sheka bapa 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 karalama. Mari berkata-kata, menaikkan syukur kita kepada Bapa kita. Semua oleh karena anugerah-Nya, semua oleh karena kebaikan-Nya.
Namarabasheka Makabrabasheka Raba Rapakatakaralama. Malam hari ini Bapa, kami seluruh jemaat-Mu, Bukti Jemaat Lumajang yang ada di tempat ini, menaikkan syukur, terima kasih kepada Engkau. Karena semuanya kami ada, sebagaimana kami ada, bahkan mencapai 50 tahun Bukti Jemaat Lumajang malam hari ini. Semua oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Dan kami boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini anugerah dan kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sebab itu malam hari ini, mari Bapa, lanjutkan, kerjakan, genapi janji-janji-Mu buat gereja utusan Pantekosta Jemaat Lumajang di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga masa-masa ke depan ada terobosan-terobosan yang dahsyat, ajaib, luar biasa akan terjadi. Gereja yang berdampak, gereja yang kuat, gereja yang memuridkan, gereja yang menggenapi tujuan Tuhan, tujuan Bapa terjadi. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Dan kami para hamba-hamba-Mu Bapa, para pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini, baik kami seluruh jemaat-Mu, baik yang muda sampai yang tua, kami akan taat dengan apa yang Kau mau atas gereja-Mu yang ada di tempat ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dan kami naikkan pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Engkau, sebab Engkaulah yang punya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Happy birthday to you.
Tuhan Yesus, kami menyadari kalau hari ini kami boleh merayakan 50 tahun gereja ini berada. Kami percaya Tuhan menolong kami dari detik demi detik yang telah kami lewati. Ada suka duka, tantangan yang begitu berat yang kami rasakan, tapi kami telah melewatinya. 50 tahun hari ini kami boleh merayakan gerejamu GUP ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh jemaatmu. Kami berdoa buat mereka, kami berdoa buat seluruh majelis, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Berikan kesatuan di antara kami. Kami menyadari Tuhan, sebab tanpa pertolongan-Mu, tanpa kesatuan yang ada, kami tidak akan mampu. Itu sebabnya kami mohon ada kesatuan yang terjadi di gereja-Mu ini Tuhan. Di bawah kepemimpinan daripada hamba-Mu, Bapak Daniel Sugianto dan Ibu Christine, Tuhan, dan seluruh majelis, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami saling bahu-membahu untuk membawa gereja ini semakin berdampak bagi Engkau Tuhan. Kami menyadari tanpa pertolongan-Mu tidak mungkin terjadi. Kami tidak bisa tanpa pertolongan-Mu. Itu sebabnya mohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, sehingga membawa kami semua di dalam anugerah cinta kasih Yesus, menyertai kami semuanya, seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu di sini sehat luar biasa diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nama Tuhan yang di rumah, berikan kemuliaan bagi Allah kita. GUPD Lumajang yang ke-50 tahun. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, tetap setia, tetap melayani Tuhan. Haleluya.
Sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Rayakan kasih-Nya, rayakan kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Sebab Dia Tuhan Allah yang sungguh baik. Selama-lamanya Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Oh, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan bersorak, ku puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari semua bersuka cita bersama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, ku puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Kami bersuka, ku melompat, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan bersorak, ku puji nama-Mu, kami memasuki. Ku bersuka, ku melompat, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan. Tuhan bersorak, ku puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Kami Tim Kalaret mengucapkan selamat ucapkan selamat ulang tahun ke-50 GUPDI Lumajang.
mari bersama keluarga besar GUPDI Lumajang bertumbuh bersama dalam loving, caring, giving. tetap semangat, tetap setia, tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan malam hari diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita tetap semangat, tetap setia, tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang untuk kedua kali. Atau pada waktu kita mengakhiri kehidupan kita di muka bumi ini. Amin. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan kita yang di rumah-rumah. Haleluya. Saya undang Bapak saudara berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ucapan syukur kita malam hari ini di hadapan Tuhan.
Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Engkau Bapa di surga. Sebab Engkau yang punya untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kami semua Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang ada tempat ini, bahkan seluruh jemaat-Mu Gupti Lumajang, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Engkau. Sungguh anugerah yang luar biasa Kau berikan dalam hidup kami. Mari terus lanjutkan apa yang Kau mau buat gereja-Mu. Sekali lagi sampai penggenapan janji-Mu atas gereja-Mu di tempat ini digenapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Tentara malaikat Tuhan berpasukan mengawal, memimpin, melindungi kami semua. Sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat oleh karena pertolongan Tuhan. Tak lupa juga hamba-Mu berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terus biarlah belas kasihan-Mu dicurahkan buat bangsa kami Indonesia. Sehingga bangsa ini terus Tuhan akan mengalami transformasi, pemulihan yang datangnya daripada Engkau. Sehingga bangsa ini sungguh akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat. Oleh karena anugerah yang Kau limpahkan atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Akhir ibadah ucapan syukur kami Gupti Jemaat Lumajang pada malam hari ini Bapa. Sempurnakan ibadah ucapan syukur kami malam hari ini dengan berkat yang datangnya daripada Engkau, yang kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan yang ada di tempat ini maupun engkau yang ada di rumah masing-masing, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah dengan yakin dan percaya malam hari ini bahwa Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan kasih karunia kepadamu, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera, berkat kelimpahan yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus, persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang percaya katakan amin.